Indonesia memiliki lahan yang sangat luas, banyak di antaranya belum dimanfaatkan secara maksimal. Lahan ini dianugerahi sumber daya alam yang melimpah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Potensinya sangat besar untuk produksi pangan, bahan bakar, dan untuk masa depan bangsa kita. Kita harus sadar dan mengambil tindakan. Almarhum B.J. Habibie adalah seorang pemikir yang visioner. Selain kontribusinya di bidang penerbangan, beliau memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan Indonesia. Keamanan energi menjadi perhatian utama beliau. Beliau percaya bahwa kita harus mandiri sebagai bangsa. Indonesia harus mampu menghasilkan energinya sendiri. Negara kita membutuhkan energi dalam jumlah besar, yang sebagian besar berasal dari bahan bakar fosil. Ketergantungan ini tidak dapat dipertahankan selamanya. Cadangan minyak dan gas global semakin menipis. Kita sangat membutuhkan alternatif energi yang lebih bersih. Bapak Habibie memperjuangkan sumber energi alternatif. Beliau membayangkan masa depan di mana Indonesia dapat maju dengan energi hijau. Gagasan bioetanol dari Bapak Habibie mulai terbentuk. Beliau mengamati transformasi energi global. Beliau menyadari bahwa Indonesia memerlukan alternatif yang dapat diandalkan. Beliau aktif mempromosikan penelitian khusus. Fokus beliau adalah pada langkah-langkah praktis dan dapat segera ditindaklanjuti. Kemandirian energi sangatlah penting. Memanfaatkan bahan bakar nabati yang berasal dari tanaman lokal adalah strategi yang cerdas. Mengapa bioetanol? Karena sejalan dengan kekuatan Indonesia. Kita adalah negara agraris, kaya akan hasil pertanian. Etanol dapat menjadi bahan bakar kendaraan kita, dan mengurangi biaya impor bahan bakar. Singkong langsung tampak sangat menjanjikan. Umbi yang sederhana, namun memiliki potensi yang signifikan. Beliau menyadari nilainya yang sering terabaikan. Perjalanan menuju kemandirian energi dimulai dengan gagasan-gagasan ini. Pandangan visioner beliau meletakkan dasar bagi masa depan yang ditenagai oleh tanah kita sendiri. Apa itu singkong? Singkong adalah tanaman yang sangat kuat dan tahan terhadap berbagai kondisi. Ia dapat tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia sangat akrab dengan tanaman ini. Biasanya, singkong tidak memerlukan perawatan yang rumit. Singkong memiliki kandungan pati yang tinggi, yang penting untuk produksi etanol. Singkong lebih unggul dibandingkan jagung atau tebu. Tanaman ini dapat membantu petani kecil. Ia dapat memberikan mereka penghasilan tambahan dan membantu perkembangan ekonomi desa. Bapak Habibie menyadari dampak sosial yang signifikan ini. Ini bukan hanya tentang bahan bakar, tetapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Singkong tahan terhadap cuaca buruk. Tanah yang kurang subur pun masih dapat menghasilkan panen yang cukup baik. Kekuatan singkong terletak pada ketahanannya. Prosesnya dimulai dengan panen. Akar singkong diambil dari tanah, lalu dicuci bersih. Singkong dikupas dan diparut hingga menjadi bubur halus. Bahan kimia tertentu ditambahkan ke dalam bubur singkong. Bahan kimia ini mengubah pati menjadi gula yang dapat difermentasi. Proses fermentasi adalah saat perubahan terjadi. Ragi dimasukkan ke dalam campuran gula. Ragi akan memakan gula, lalu menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Proses ini terjadi di dalam tangki-tangki fermentasi yang besar. Akhirnya, ada proses penyulingan dan pengeringan. Campuran etanol dan air dipanaskan. Etanol akan menguap lebih dulu, kemudian mengembun kembali menjadi cairan. Proses ini memurnikan etanol menjadi bahan bakar berkualitas tinggi. Produk sampingannya dapat digunakan sebagai pakan ternak. Hampir tidak ada yang terbuang. Ini adalah siklus yang efisien dan manfaat. Beginilah cara singkong diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dari singkong dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara signifikan. Petani bisa mendapatkan penghasilan tambahan,
Peluang kerja baru muncul di pabrik pengolahan setempat. Ini mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar yang mahal. Ini meningkatkan ekonomi desa dan memberdayakan masyarakat setempat. Ini benar-benar pembangunan ekonomi dari tingkat paling dasar. Bagaimana dengan ketahanan pangan? Memanfaatkan singkong untuk bahan bakar justru mendukungnya. Dengan menggunakan lahan yang tidak terpakai, ini tidak bersaing dengan lahan sawah. Bioetanol lebih ramah lingkungan. Pembakarannya lebih bersih daripada bensin, sehingga mengurangi gas rumah kaca. Etanol dapat terurai secara alami jika tumpah. Ini memperkuat ketahanan energi nasional kita. Indonesia menjadi lebih tangguh dengan energi yang berasal dari dalam negeri. Setiap gagasan besar pasti menghadapi tantangan yang berarti. Teknologi harus dikembangkan dari tahap laboratorium ke skala industri. Kita memerlukan fasilitas penyulingan yang efisien dan dapat diandalkan. Ini memerlukan keahlian teknik dan modal yang besar. Pendanaan menjadi kendala utama. Bioetanol harus bersaing dengan bensin yang disubsidi. Menarik investasi adalah kuncinya. Penggunaan lahan harus direncanakan dengan cermat. Apakah penanaman skala besar akan menyebabkan penggundulan hutan? Praktik pertanian yang ramah lingkungan sangat penting. Kebijakan pemerintah harus mendukung pengembangan ini. Petani perlu diyakinkan untuk menanam singkong sebagai bahan baku bioetanol. Mereka memerlukan harga yang adil, stabil, dan dukungan yang memadai. Penerimaan masyarakat terhadap bioetanol sangat penting. Kerjasama dan kepercayaan menjadi dasar keberhasilan. Visi Bapak B.J. Habibie tetap bersinar terang. Kemandirian energi nasional masih menjadi tujuan utama. Bioetanol dari singkong memiliki potensi yang sangat besar. Impian beliau sangat relevan bagi Indonesia saat ini. Diperlukan lebih banyak penelitian dan pengembangan yang terfokus. Mengembangkan jenis singkong yang lebih unggul. Menemukan cara mengubah energi yang lebih hemat. Inovasi adalah mesin kemajuan. Generasi muda adalah masa depan Indonesia. Mereka adalah penerus para penemu. Mereka dapat melanjutkan perjuangan ini. Semangat mereka yang kita butuhkan. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di bidang bioenergi. Impian Bapak Habibie menginspirasi kita untuk menjadi bangsa yang mandiri. Masa depan energi yang lebih cerah dapat kita capai.